Kami selingi dengan berita darurat. Di jalan timur Forta telah terjadi kecelakaan beruntun serius. Para pengendara dimohon ambil jalan lain. Charles, angkat telepon. Aku mohon. Angkat telepon. Cepatlah. Aku mohon. Angkat. Bertahanlah. Aku akan menolongmu. Charles. Bertahanlah. Akhirnya kamu datang. Kak Charles, tadi aku takut banget. Jangan takut. Ada aku. Aku nggak akan biarin kamu kenapa-napa. Kak Charles, kakiku kayaknya terkilir. Sakit banget. Telepon dari Kak Erika ya. Gak apa, aku sendiri saja. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Jangan pedulikan dia. Nggak ada yang lebih penting dari kamu. Ayo. Charles, aku kira 6 tahun pernikahan bisa bikin kamu setidaknya menyukaiku sedikit. Ternyata aku terlalu naif. Dia itu milikku. Kamu sudah siuman? Ini di mana? Ini di rumah sakit. Tunggu keluargamu tanda tangan, kamu sudah bisa pulang. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Bisa nggak jangan ganggu aku terus? Ibu, sudah kubilang aku sibuk banget. Siapa sangka ucapan ini keluar dari anak yang kukandung 10 bulan. Kalau dulu aku pasti bakal terus telepon, minta kalian menjemputku. Tapi setelah lewati maut, aku baru sadar kalau ternyata ini bagiku sudah gak penting. 2 triliun. Erika, asal kamu gak pergi, aku akan kasih kamu 2 triliun. Maaf kakek, janji kita dulu cuma 6 tahun. Sekarang waktunya sudah habis. Budi juga sudah kubalas. Sudah waktunya aku pergi. Aku anak yang dibesarkan di panti asuhan. Dulu, keluarga Setio membiayaiku menyelesaikan sekolah. Demi balas budi, setelah tamat, aku setuju permintaan keluarga Setio buat mendekati Charles dan melahirkan anaknya. Semua itu cuma agar dia melupakan sahabat dari masa kecilnya, Indri. Waktu itu, demi satu candaan dari Indri, Charles ikut balapan berbahaya. Gak disangka dia kecelakaan dan kakinya patah. Indri gak bisa terima kenyataan.
lalu melarikan diri ke luar negeri. Sejak saat itu sifatnya berubah drastis, sedangkan aku mendapati janjiku berpura-pura jadi wanita yang tergila-gila padanya, selalu menemaninya dan merawatnya siang malam. Untungnya dia bisa berdiri lagi. Aku juga akhirnya menikah dengannya. Selama 6 tahun pernikahan, aku korbankan segalanya. Tapi ketika Indri pulang dari luar negeri, aku baru sadar ternyata sosok cinta pertamanya gak pernah dia ungkit. Tapi gak pernah dilupakannya. Tapi ini 6 tahun penuh. Apalagi Glenn masih kecil. Kamu beneran tega pergi? Glenn, dibandingkan aku, mungkin dia lebih pengen Indri yang jadi ibunya. Budinya sudah kubalas, sudah saatnya aku pergi. Baiklah. Soal perceraian, kamu bicara sendiri sama Charles. Paspor yang kamu minta sudah kuurus. Tapi paling cepat baru jadi 7 hari lagi. Sebelum pergi, apalagi yang kamu mau? Bisa kasih tahu kakek. Aku cuma mau kakek setuju Charles bersama Indri. Permisi, aku mau urus keluar dari rumah sakit. Baik, mana keluargamu? Suruh mereka tanda tangan. Lihatlah itu. Pak Charles baik banget sama istrinya. Katanya cuma pergelangan kakinya yang lecet sedikit, dia langsung pesan 1 lantai rumah sakit. Lalu lihat anak Pak Charles, penurut dan baik. Dia terus jagain ibunya. Aku juga pengen punya suami dan anak begini. Apanya? Itu bukan istri Pak Charles, tapi sahabat masa kecilnya. Dulu keluarga Setio mengadopsinya. Pak Charles balapan sama orang demi dia. Bahkan hampir jadi cacat. Alhasil Nona Indri ini langsung lari ke luar negeri. Apa? Terus kok Pak Charles masih sebaik itu sama cewek itu? Itulah cowok. Dulu dia bisa berdiri berkat istrinya sekarang. Alhasil, sekarang dia malah temani cewek lain. Maaf, aku gak ada keluarga. Boleh aku tanda tangan sendiri? Baiklah, karena situasimu khusus, kamu tinggal tanda tangan di sini. Gimana, masih sakit? Mau aku minta dokter resepkan anti nyeri lagi? Nggak perlu, ada kalian yang temani aku nggak sakit lagi. Tante Indri, aku kupaskan apel. Glenn anak baik. Pergilah. Sekejap ini, aku tiba-tiba mengerti. Di balik telepon yang selalu sibuk, ternyata ada kenyataan sekejam ini. Kenapa dia bisa di sini? Ada apa, Kak Charles? Ada yang kamu kenal ya? Orang gak penting saja. Untungnya budi keluarga Setio sudah kubalas. Mulai hari ini, kita nggak saling berutang. Erika, aku tahu kamu sangat mencintaiku, tapi aku mencintai orang lain. Aku menikahimu juga cuma karena desak keluarga. Kalau nanti kamu pengen cerai, tinggal tanda tangan di sana. Kamu bisa pergi kapan saja. Charles, mungkin bagimu 6 tahun pernikahan ini cuma keterpaksaan. Tapi kamu tahu nggak, 6 tahun ini bagi aku juga mimpi buruk yang nggak pernah bisa bangun. Untung saja mimpi buruk ini akhirnya bisa berakhir. Ibu tiap hari gak ada kerjaan ya. Kok suka banget telepon ganggu aku? Aku sibuk banget. Mulai sekarang gak akan lagi. Aku gak percaya. Glenn masih kecil. Sejak kecil dia terlalu dimanjakan. Nantinya,
Aku akan buat dia perbaiki sikapnya. Charles, ini semua karena kamu membiarkannya. Makanya dia jadi begini. Sebelum kamu bawa dia ketemu Indri, akulah ibu yang paling dicintainya. Gak perlu lagi. Dia kenapa hari ini? Dulu kalau Glenn marah padanya, dia selalu sabar dan mendidik Glenn. Kok hari ini? Charles, perjanjian cerainya sudah aku tanda tangani. Anak gak aku bawa, uang juga gak perlu. Seminggu lagi, aku akan pergi. Ayah, kita cepat jenguk Tante Indri. Dia sendirian di kamar pasien, pasti takut banget. Kamu ngomong apa tadi? Aku nggak dengar. Ternyata dia gak dengerin aku. Ternyata sekalipun dia di sisiku, yang dia pikir dan dia ingat tetap saja Indri. Gak ada apa-apa. Ayah, cepat jalan. Kalau nanti Tante Indri lihat sup ayam yang aku siapkan buat dia, dia pasti makin suka aku. Bu, sup ayam ini aku bawa ya. Pantas saja buru-buru banget. Ternyata mau dikasih ke Tante Indri kesayangannya. Erika, kamu beneran mau balik? Dulu kamu itu yang paling berbakat di antara kita. Di usia 23 tahun, kamu sudah dapat gelar dokter. Tapi tiba-tiba menghilang. Begitu profesor tahu kamu akan kembali, beliau senang sampai nggak bisa tidur. Jangan bohongi aku ya. Kami semua nungguin kamu kembali. Tenang saja, sampai ketemu 6 hari lagi. Mulai sekarang, semua waktuku akan kuhabiskan untuk akademik. Untuk yang lain, aku nggak mau lagi. Apanya nggak mau? Bu lagi ngobrol sama siapa? Nggak ada apa-apa. Aku cuma merasa barang yang sudah nggak kepakai mending dibuang aja. Jadi aku nggak mau lagi. Dia kenapa beberapa hari ini beda dari biasanya? Cemburu sama Indri ya? Jangan pikir macam-macam. Beberapa hari ini aku dan Glenn jagain Indri di rumah sakit. Karena sejak kecil nyalinya kecil. Dia sendirian. Terus kok kalian sudah pulang? Ninggalin dia sendirian? Kalian tenang? Cemburu lagi. Tampaknya aku berpikir berlebihan. Erika begitu mencintaiku. Mana mungkin rela ninggalin keluarga ini? Bu, ibu aneh banget. Ini rumahku. Kalau nggak pulang, aku bisa kemana? Glenn masih kecil. Nantinya, aku akan buat dia perbaiki sikapnya. Charles, kamu benaran bikin aku nggak bisa sedikit pun harapin janjimu. Bu, aku lapar banget. Cepat masak ya. Aku pengen makan iga saus buatan ibu. Beberapa hari ini nggak makan masakan ibu, aku sampai kurusan. Selama 6 tahun ini, Charles nggak suka ada orang luar. Jadi aku selalu urus semua sendiri. Cuma karena Glenn bilang terbiasa makan masakanku, aku masak terus selama 6 tahun. Semua pengorbananku di mata kalian malah jadi sewajarnya. Pada akhirnya, aku malah hidup jadi pembantu di mata kalian. Ibu, cepatlah. Kok lama banget sih? Ya sudahlah, kalau gitu akhiri baik-baik. Anggap saja ini masakan terakhir buat kalian. Ayah, Tante Indri beberapa hari dirawat di rumah sakit, dia sampai kurusan. Aku pengen belajar masak biar bisa masakin Tante Indri sendiri. Baiklah, Tante Indri kalau makan masakanmu, dia pasti senang banget. Glenn, kamu cuma tahu Tante Indri kesayanganmu masuk rumah sakit, tapi nggak tahu ibu yang lahirin kamu hampir meninggal karena kecelakaan. Ibu sudah masak buatmu selama 6 tahun, tapi kamu nggak pernah kepikiran sama sekali pun buat ibu. Panggil lagi ayah yang dulu. Kenapa? Aku nggak suka ada orang luar di rumah. Karena aku akan pergi. Biar mereka merawat kalian, kalian pun bisa mulai membiasakan diri. Pergi? Pergi kemana? Ibu, apa ibu marah karena akhir-akhir ini kami terus menjaga Tante Indri? Kayak anak kecil saja. Erika, kamu nggak punya pendidikan, latar belakang, apalagi nggak pernah bekerja. Kalau ninggalin kami,
Kamu bisa kemana? Coba lihat Tante Indri. Pendidikannya tinggi, orangnya cantik juga. Nanti aku juga pengen jadi sahabat Tante Indri. Cepatlah makan. Glenn, ternyata di matamu, sebagai ibumu aku gak ada gunanya sama sekali. Tapi kamu tahu gak, sebelum jadi ibumu, aku juga pernah bersinar. Ninggalin kami. Kamu bisa kemana? Sayang, ibu datang. Aku sudah kenyang. Ayah, belakangan temperamen ibu kok besar banget. Bahkan mau pergi dari rumah. Ibu juga nggak pikir kalau ninggalin kita, ibu bisa kemana. Indri? Kamu ngapain lagi? Ngapain? Charles, mulutmu sebut nama siapa? Kamu sendiri gak jelas. Ini bukan pertama kalinya. Erika, aku sudah bilang sejak awal, hatiku sudah ada orang lain. Tapi kamu sendiri yang mau. Iya, Charles, kamu sudah bilang sejak awal. Indri, terus kenapa kamu tiap kali menutupi mataku? Kamu gak berani lihat aku? Atau sebenarnya menipu diri sendiri, berpura-pura orang di depanmu adalah Indri? Mulai sekarang aku tidur di kamar tamu. Pak Charles, Nyonya, Tuan Glenn, selamat ulang tahun. Makasih, Tante. Sama-sama. Anda salah paham. Dia bukan istriku. Dia... Anda salah paham. Aku dan Kak Charles bersahabat sejak kecil. Maaf, aku salah orang. Maaf banget. Maaf banget ya. Kok Pak Charles bisa bersama Indri kalau orang yang gak tahu bisa-bisa mengira dia istri Pak Charles? Hari ini ulang tahun Tuan Glenn. Istri Pak Charles di mana ya? Itu bukannya di sana. Oh, ternyata dia ya. Anaknya sendiri ulang tahun kok malah biarin anak dan suaminya barengan sama cewek lain. Kamu nggak tahu, orang yang paling disayangi Pak Charles itu si Indri ini. Istrinya itu dinikahi cuma buat jadi pajangan. Hebat mainnya. Glenn, selamat ulang tahun. Hadiah ulang tahunmu sudah ibu taruh di gudang. Ini kuncinya. Glenn, ibu sudah siapkan hadiah ulang tahun untuk tiap tahun di masa depanmu. Soalnya ini terakhir kalinya ibu rayain ulang tahunmu. Aku tahu. Tante Indri, Tante siapkan hadiah ulang tahun apa buatku? Glenn, ibumu lagi bicara samamu. Sikap macam apa itu? Kak Charles, Glenn masih kecil. Aku yakin Kak Erika nggak keberatan. Glenn, buku cerita ini Tante pilihkan khusus buatmu. Cuma ini nggak semahal hadiah dari orang lain. Kamu akan suka nggak? Tante Indri, aku suka banget. Aku akan simpan baik-baik. Glenn, ternyata hadiah yang aku siapin sepenuh hati buat kamu. Bagi kamu, nggak sebanding dari buku cerita yang dibeli Indri secara asal. Glenn, kuenya datang.
Ayo Glenn, buat harapan. Aku harap bisa jadi keluarga sesungguhnya dengan Tante Indri. Andai saja ibuku beneran Tante Indri. Ngomong begitu di depan ibu kandung sendiri. Wajah Nyonya Erika mau ditaruh di mana? Kamu masih nggak ngerti. Di mata ayah dan anaknya keluarga Setio, nyonya rumah ini adalah Nona Indri itu. Nyonya Erika cuma menumpang status doang. Anak sendiri aja nggak akui dia. Glenn, asal bicara apa kamu? Aku nggak asal bicara, ayah juga berpikir gitu kan? Kalau nggak, kenapa di ruang kerja ayah penuh dengan foto Tante Indri? Ternyata ini rahasia di ruang kerja Charles. Ternyata begini bentuk ruang kerjanya. Siapa izinkan kamu masuk ruang kerjaku? Ruang kerjaku isinya dokumen rahasia grup Setio. Mulai sekarang, tanpa izin dariku, dilarang masuk. Konyol banget. Hal yang semua orang tahu. Cuma aku sendiri yang dibodohi. Kayak orang bego. Glenn, Ayah, kok galak sama aku sih? Bukannya ayah bilang kalau nggak ada ibu, ayah dan Tante Indri sudah lama bersama. Aku cuma bantu wujudkan keinginan ayah. Kak Charles, kamu... anak kecil, nggak tahu dari mana dengar omongan begini. Kak Charles, dulu kamu kecelakaan gara-gara aku. Dulu aku takut menghadapi semuanya. Selama ini, kamu gak pernah nyalahin aku. Kak Charles, apa kamu belum lupain aku? Ya. Tenang saja, Glenn. Ini terakhir kalinya ibu rayain ulang tahun kamu. Ibu akan wujudkan keinginan kamu dan ayahmu. Cincin yang gak sesuai ukuran ini sudah kupakai paksa selama 6 tahun. Sekarang, akhirnya bisa kubuang. Semoga kamu dan semoga ayahmu dan ibu barumu bahagia. Ya, Ayah, akhirnya ayah mengaku. tapi Ayah, ini ulang tahun paling bahagia aku sejak aku lahir. Ayo kita foto bareng. oke. Aku panggil ibumu buat foto bareng. Jangan, aku cuma pengen foto bareng ayah dan Tante Indri. Gimana kalau suruh ibu bantuin kita foto? Glenn, Boleh, aku bantu ambilkan foto. Lagian Glenn sudah bilang, ini ulang tahunnya yang paling bahagia sejak dia lahir. Lihat, kalian baru mirip sekeluarga. Aku cuma orang luar. Wah, bagus banget. Kita kayak sekeluarga. Aku mau cetak foto ini, lalu dibawa kemanapun. Kak Erika, maaf ya. Aku tahu kamu gak mau fotoin kami. Tapi siapa suruh dibandingkan kamu? Glenn lebih suka aku jadi ibunya. Kamu benar-benar gak guna. Bahkan anakmu sendiri gak mau kamu. Kamu? Kak Erika, maaf. Ini semua salahku. Aku gak seharusnya. Indri. Indri. Aku gak dorong dia. Tante Indri, tanganmu berdarah. Indri, aku antar kamu ke rumah sakit. Kami ke rumah sakit dulu. Kamu naik taksi sendiri ke sana.
Nggak usah peduliin ibu. Ayo kita pergi. Kalian keluarga pasien kan? Pasien baru saja selesai operasi jahit luka. Erika, aku ingat. Golongan darahmu dan Erika sama. Sekarang dia alami gangguan pembekuan darah. Di bank darah, gak ada darah yang cocok. Kamu ikut aku. Nona Indri cuma tergores sedikit di jarinya. Yang terluka parah justru istri Anda. Barusan dia hampir sama meninggal di dalam. Kok Anda malah suruh dia donor darah sekarang? Dia cuma jatuh sedikit. Mana mungkin separah itu? Bu, aku mohon. Kondisi Tante Indri beneran bahaya. Cuma ambil sedikit darah saja. Tolong selamatkan dia. Iya, di mata kalian ayah dan anak cuma ambil sedikit darah. Tapi yang diselamatkan itu Indri yang kalian sayangi. Tapi, kenapa aku harus menyetujui kalian? Sekarang bukan waktunya cemburu. Erika, kalau bukan karena kamu, dia nggak akan terluka. Kamu gimana? Gimana kamu pikirnya? Padahal lihat ibu baru selesai operasi. Kamu juga pengen ngambil darahku? Ibu, Tante Indri paling takut sakit. Ibu tahan sebentar ya. Beneran cuma sedikit kok. Aku gak pernah berharap kalian bisa perlakukan aku seperti kalian ke Indri. Tapi kenapa kalian semua memaksaku? Ibu, biasanya ibu selalu ajari aku harus ringan tangan. Kok sekarang ibu malah egois? Iya. Di matamu, aku ini ibu yang egois. Kalau gitu aku akan egois sekali. Aku gak setuju. Juga gak akan donor darah untuk Indri. Sekalipun cuma sedikit. Apa? Tapi Bu. Erika, mau ribut pun harus lihat situasi. Ikut aku. Ibu. Charles, kamu masih manusia bukan? Padahal aku sudah bilang, gak akan donor darah untuk dia. Kenapa gak kasih tahu aku? Kamu menderita anemia. Memangnya apa gunanya aku bilang? Demi Indri yang kamu cintai. Bahkan aku sudah pingsan juga gak dilepasin. Untuk masalah ini, aku bersalah padamu. Kamu mau apa? Aku bisa kasih semua. Gak perlu lagi. Yang aku mau, sudah aku dapatkan. Tahan sebentar lagi. Tinggal 4 hari lagi, aku sudah bisa pergi dan jalani hidupku sendiri. Dia masih begitu mencintaiku. Begitu merendahkan diri, cuma berharap aku bisa melihatnya sekali. Tapi apapun yang dia mau, aku bisa kasih. Kecuali cintaku yang sudah kuberikan ke orang lain. Ayah, Tante Indri sudah siuman. Cepat kita jenguk dia. Kamu bisa sendirian? Ibu juga sudah siuman. Ibu begitu kuat, pasti nggak masalah kan? Ayah, cepat kita pergi. Tante Indri paling takut sakit. Dia kehilangan banyak darah. Sekarang pasti sangat membutuhkan kita. Nanti aku baru menjengukmu lagi. Makasih untuk darahmu. Tapi lukaku sudah lama sembuh. Mereka ayah dan anak yang panik. Darah yang gak pakai itu sudah kubuang. Waktu pesta ulang tahun, kamu pun sudah lihat. Di hati Charles cuma ada aku. Glenn juga pengen aku jadi ibunya. Di mata mereka kamu seorang pembantu. Kusarankan mending berhenti menyiksa diri lagi.
Tenang saja. Sebentar lagi, aku akan serahkan mereka padamu. Tante Indri jangan takut, biarku papa. Naik mobil. Istriku sayang naik mobil. Dasar suka menggoda. Kak Charles, aku boleh duduk kursi depan nggak? Bukannya kursi depan selalu tempatmu? Erika, kamu segitunya mencintaiku. Tahu yang kucintai itu Erika, makanya kamu diam dan gak merebut bahkan status sebagai istriku juga bisa dikasih padanya. Baiklah. Kak Charles, kalung yang kamu kasih kayaknya ketinggalan di kamar pasien. Itu hadiah ulang tahun darimu waktu aku usia 18 tahun. Aku bantu carikan, tunggu aku sebentar. Aku juga ikut. Kamu benar-benar murahan ya? Sudah begini masih gak rela pergi. Kalau aku jadi kamu, aku bakal diam saja. Lalu cepat-cepat pergi. Mereka berdua gak di sini. Kamu pura-pura apa? Dasar wanita murahan, sudah merebut Kak Charles selama 6 tahun. Sekarang sudah saatnya dibalikin. Indri, kamu gak merasa ucapanmu ini konyol banget? Aku barulah istri sah Charles. Pernikahan kami dilindungi hukum. Dasar wanita murahan. Kalau bukan karena dulu aku keluar negeri, kamu pikir ada giliranmu naik keranjangnya? Terkadang aku beneran kagum padamu, Indri. Dulu kalau bukan karena kamu menghasut Charles ngebut demi juara, mana mungkin kakinya patah. Di waktu dia paling membutuhkanmu, kamu malah kabur ke luar negeri. Terus kenapa? Dia rela lakukan apapun demi aku gak pernah paksa dia. Jangankan patah kaki, sekalipun mati demi aku, dia pun rela. Kamu tahu nggak, butuh berapa lama buat aku agar dia bisa berdiri kembali? Selain seenaknya habiskan perasaan dia buatmu, apa kamu pernah lakukan satu hal pun buat dia? Kamu beneran mencintainya apa enggak? Kalau benar-benar mencintai seseorang, kok bisa sampai seegois itu? Cinta? Jangan melawak. Charles rela lakukan apapun demi aku. Itu dia sendiri yang bodoh, dia sendiri yang murahan. Aku tinggal nikmati saja. Kenapa aku harus berkorban? Dia rela menjilatiku. Aku masih harus berterima kasih. Hah? Kamu benar-benar egois sampai nggak ada obatnya. Diam kamu. Kamu nggak berhak mengajariku. Kamu masih berani melawan. Kamu... Indri! Tante Indri. Kak Erika, aku tahu kamu gak suka aku. Tapi soal aku dan Kak Charles, itu sudah masa lalu. Kalau kamu gak mau lihat aku gak akan muncul di hadapanmu lagi saja. Kenapa kamu mukulku? Tante Indri. Ibu jahat. Tante Indri begitu lembut dan baik hati. Kok ibu malah menindas dia? Aku nggak pukul dia. Ibu masih berbohong. Aku dan ayah sudah lihat. Sudah cukup kamu bikin onar. Charles, Glenn, aku nggak memukulnya. Di sini ada CCTV. Kalau nggak percaya aku, bisa periksa sana. Cukup. Ayo pergi. Iya juga. Di hadapan Indri, penjelasanku nggak berarti apa-apa. Tinggal 3 hari lagi. 3 hari lagi aku bisa sepenuhnya bebas. Mulai saat itu, aku dan kalian gak ada hubungan lagi. Tante Indri, makanan hari ini aku dan ayah yang masak. Benarkah? Glenn hebat banget. Aku bahagia banget. Tante Indri, ini buat Tante.
Gambar ini sudah kubuat ratusan kali. Yang ini paling bagus. Aku pengen kasih semua yang terbagus buat Tante Indri. 6 tahun menikah. Ini pertama kalinya aku tahu. Ternyata Charles bisa memasak. Ternyata cinta memang selalu mengalir ke orang yang gak kekurangan cinta. Ibu, ini buat ibu. Walau ayah nggak mencintai ibu, aku akan mencintai ibu selamanya. Aku akan biarkan ibu jadi ibu paling bahagia di dunia. Aku akan biarkan ibu jadi ibu paling bahagia di dunia. Ini semua hadiah yang kukasih ke Charles dan Glenn selama 6 tahun ini. Tapi sejak Indri kembali, hadiah-hadiah ini tertutup debu. Gak pernah sekalipun dibuka. Ya? Charles, aku menabung lama buat membeli jam tangan ini. Kamu mau mencoba nggak? Jam ini, hadiah dari Indri buat aku waktu dia usia 17 tahun. Kamu jangan mimpi, dengan cara begini akan bisa menggantikannya. Glenn, lihatlah. Ini ibu belikan buatmu, jersey yang sama dengan pemain favoritmu. Iya, ibu taruh di sana saja ya. Kumpul sini. Pada ngapain sih? Aku akan mencintai ibu selamanya. Aku akan biarkan ibu jadi ibu paling bahagia di dunia. Golongan darahmu dan Erika sama. Sekarang dia alami pembekuan darah. Kamu ikut aku. Bertahanlah. Aku akan datang menyelamatkanmu. Aku sudah bilang sejak awal, hatiku sudah ada orang lain, tapi kamu sendiri yang mau. Ibu tiap hari nggak ada kerjaan ya, kok suka banget telepon ganggu aku sibuk. Aku menikahimu, juga cuma karena didesak keluarga. Andaikan saja ibuku beneran Tante Indri. Kalau ninggalin kami, kamu bisa kemana? Oh, sekarang ibu malah egois. Erika, mau ribut pun harus lihat situasi. Kalau nggak dibutuhkan, dibakar saja. Ini hari terakhir. Besok aku sudah bebas. Iri ya. Semua ini dibeli Kak Charles buat aku. Semua yang aku suka di pelelangan ini, mau semahal apapun, Kak Charles akan beli semua buatku. Indri, di dalam sini berisi CCTV di rumah sakit. Semoga kamu suka dengan hadiah dariku. Charles, kita pernah jadi suami istri.
aku kembalikan kebebasanmu. Glenn, kita pernah jadi ibu dan anak. Hal terakhir yang kulakukan untukmu, yaitu wujudkan harapan ulang tahunmu. Enam tahun hidup di sini. Saat hendak pergi aku baru sadar kalau barang yang jadi milikku cukup dikemas dalam satu koper. Mulai hari ini, aku gak punya keluarga, gak punya anak. Aku cuma punya diriku sendiri. Kamu mau kemana? Hari ini pesta ulang tahun Indri. Sebelumnya kamu memukulnya. Pergilah minta maaf sama dia. Gak mungkin. Itu memang salahmu. Apa nggak seharusnya minta maaf? Ibu selalu bilang padaku harus bertanggung jawab atas kesalahan sendiri. Ibu sudah salah, maka harus minta maaf ke Tante Indri. Oke, aku mengerti. Kalian pergi dulu saja. Kamu nggak bareng kami? Kalau ini pesta ulang tahun, aku mau ganti gaun pesta dan berdandan. Bukannya kamu paling gak suka nungguin orang? Lagi pula, mau rayain ulang tahun Indri. Dia pasti juga pengen kamu sudah tiba di tempat sejak awal. Ibu, ngapain berdandan? Lagi pula nggak ada yang kenal ibu, ngapain juga berdandan? Kalau mau berdandan ya sudah dandan saja. Lagi pula, mau gimana pun, ibu nggak secantik Tante Indri. Ayo pergi. Tunggu. Ini hadiah ulang tahun dariku buat Indri. Tolong bantu sampaikan. Ingat, harus putar di tempat. Charles, Glenn, selamat tinggal. Entah sejak kapan, tubuhnya jadi sekurus ini. Seolah ditiup angin saja bisa terbang. Nggak mungkin. Erika begitu mencintaiku, dia nggak mungkin ninggalin aku. Siapapun bisa ninggalin aku di dunia ini, tapi dia nggak akan. Ayo. Halo, aku ada 2 paket di sini. Tolong bantu antarkan. Pak, ke bandara. Charles, Glenn, selamat tinggal. Untuk selamanya. Erika. Jangan di-skip, rahasia terungkap di episode depan. Klik link di layar sekarang untuk nonton. Versi lengkapnya di Drama Box app.